query ya. Nah, sebelum masuk materi, mungkin saya mau sampaikan kalau ujiannya nanti open notes ya. Jadi kalian boleh tulis apa aja gitu ya, tapi terbatas pastinya. Ya, kalau bilang apa, kalau sudah disebut notes ya berarti cuma satu lembar saja. Boleh balik Pak? Boleh balik boleh. Nah, terus untuk kisi-kisinya ya saya juga belum lihat seperti apa, tapi dari dosen pembuat soal dibilang hampir mirip kayak tahun lalu gitu. Ya udah berarti saya patokannya tahun lalu aja ya. Kalau soal tahun lalu itu ada DDL. DDL ini data definition language. Jadi kalian akan menggunakan query untuk membuat tabel, membuat constraint, array gitu ya. Nah itu kisi yang pertama. Jadi ada DDL, data definition language. Terus ada relational algebra. Ya, jadi nanti dikasih tabel, kalian akan kalau tahun lalu ya itu dikasih tabel, terus akan ada sebuah case. Nanti ada beberapa case lah ya. Ada beberapa case, nanti teman-teman selesaikan menggunakan relational algebra. Tentunya sama query-nya juga pasti ini. Terus yang terakhir normalisasi, ya bukan terakhir, ya ada normalisasi juga. Ya, normalisasi seperti yang kita pelajari minggu lalu. Terus sama itu aja sih, normalisasi sama anomali. Sejauh ini yang kita pelajari hanya itu aja kan ya. Relational algebra, constraint, DDL, DML, terus normalisasi sama anomali. Ya, nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lainnya yang mungkin belum hadir. Banyak banget yang mau hadir. Oke, nggak apa-apa. Ujiannya nanti paper test ya. Jadi kalian nulis query, nulis relational algebra. Ya. Ini Pak. Oh, sorry Pak. Ya, nanti ujiannya itu ini ya. Berarti nggak kedengeran dari teman-teman yang itu ada. Oke, saya ulangi ya. Untuk untuk sifat ujiannya nanti open notes. Ya, kalian hanya boleh bawa satu kertas berukuran berapa ya biasanya notes itu? A4 Pak. 4 ya. A4. Terus untuk kisi-kisinya nanti ada, kalau mengacu tahun lalu ya, soalnya dosen penanggung jawab soalnya belum memberikan ya. Saya juga sudah minta, cuma diberikan info bahwa kisi-kisinya itu sama aja, topiknya sama kayak tahun lalu gitu, hampir mirip sama kayak tahun lalu. Ya, kalau mengacu tahun lalu itu soalnya ada DDL. Ya, DDL itu membuat tabel, membuat database, terus membuat constraint, membuat constraint ya, DDL pokoknya, membuat tabel sama constraint. Terus ada relational algebra, ya, terus ada DML ya, query biasa. Jadi kalau sudah ada relational algebra biasanya ada DML. Terus normalisasi sama anomali. Ya, pokoknya topik-topiknya sudah kita bahas selama ini. Ya, untuk ujiannya nanti paper test tidak di lab. Ya, jadi kalian nulis dan tidak bisa tahu itu errornya di mana ya. Tapi kalau misalnya query yang kalian tulis itu walaupun salah mungkin typo atau selama logiknya benar, ya pasti ya, saya tidak permasalahkan gitu. Kalau misalnya ada salah penulisan, selama logiknya benar, pasti saya beri 100. Oke, itu saja dulu ya untuk ujiannya nanti. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini karena cukup banyak, saya ingin filter dulu. Kalian lihat sejauh apa belajarnya? Sudah sampai mana? Join ya? Join berarti dari sini aja. Union? Belum.
belum Berarti dari awal banget nih. Nah kalau ini pastinya udah ya. Select nama column-nya, from, relasinya apa, tabelnya, where, ini kondisi udah pasti ya. Udah ya. Listing tahu kan ya manfaatnya? Listing. Listing itu menghilangkan duplikat ya. Akan duplikat. Jadi kalau ada yang duplikat itu bisa dihilangkan menggunakan listing. Terus alias kayak gini sudah ya. Like ya, operator like ini sudah ya. Jadi tahu kan ya, kalau misalnya pakai ini sama ini, kalau pakai presentasi itu buat apa? Matchingkan beberapa karakter tergantung posisinya ya. Nah, kalau misalnya pakai underscore ya kalau nggak salah ya. Underscore itu mencari beberapa misalnya ini. Like operator. Kalau pakai presentasi itu tergantung posisinya. Kalau misalnya presentasinya di belakang seperti ini, berarti apapun yang karakter apapun setelah A ini akan diambil gitu. Misalnya Andi, Adi, Ari, nah itu akan ditampilkan gitu ya, atau bernilai true. Nah kan kalau misalnya di APT ya ada karakter yang diapiti oleh dua presentasi ini, berarti tidak peduli karakter apa di depannya, tidak peduli karakter di belakangnya, selama ada kata or atau string ini di tengah-tengahnya maka akan bernilai true. Jadi semua value yang di tengah-tengahnya itu ada string or maka bernilai true. Kalau ini kebalikannya dari sini ya. Apapun karakter yang ada di depan, kalau diakhiri dengan huruf F maka semua value tersebut akan bernilai true. Nah, terus ada underscore di sini. Underscore di sini menunjukkan apa ya, karakter apa saja, tapi jumlahnya terbatas. Kalau presentasi jumlahnya tidak terbatas, gitu ya. Makanya selama di awal huruf A atau di tengah-tengahnya itu ada huruf string or atau di akhiri n, ya, mau berapapun jumlah karakternya, gitu, tidak masalah. Tapi kalau pakai underscore, jumlah karakternya itu berpengaruh dari jumlah underscore, gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya satu underscore di sini, berarti hanya boleh ada satu karakter di sini. Jadi kalau misalnya ada value yang nilainya A, B, C, A, B, C, A, B, C. Nah, kalau kita menggunakan karakter ini, ya underscore, maka yang bernilai true hanya ini sama ini, karena ini jumlahnya hanya satu. Gitu. Underscore-nya jumlahnya cuma satu. Sedangkan ini jumlahnya dua, nggak bisa ya, false. Jadi nggak akan terambil datanya. Itu like operator ya. Terus union ini query untuk menggabungkan hasil query lainnya. Jadi kalau misalnya saya punya di sini, kita nggak lihat tabelnya ya. Ini aja. Misalnya kita punya data nama, name, terus cost. Nah, misalnya ini nama ABC,
nama BEF, nama BHI, BKL, ya, NIM 001, 002. Course-nya di sini misalnya algo, data structure, terus di sini database, terus di sini AI, terus kita bikin apa lagi sih? Major ya, jurusan misalnya. Lalu di sini IS, IS misalnya di sini CS, IS, CS misalnya. Nah, kalau misal kita select kita from misalnya double X ya misalnya, from X where major sama dengan IS, ya, kita unionkan dengan select. Nah, ini contoh yang paling simpel ya, select from X where major sama dengan CS. Jadi kita menggabungkan hasil query, ya, pastikan kolom-kolom hasil query tersebut itu sama, gitu. Jadi pastikan kolom-kolomnya itu bisa sama, harus sama ya. Jadi kalau bisa saja ini nanti hasil join sama apa, hasil group by sama apa. Tapi kalau misalnya ada query lain yang menghasilkan tabel yang sama, kita bisa unionkan. Kalau contoh ini, join antara, nah ini kalau misalnya kita lakukan query ini ya, kita panggil query ini, itu sama saja dengan tulis ini, sama dengan query ini. Jadi kita mau cari bot ya, bot yang direservasi berwarna merah sama atau hijau gitu ya. Ini kita, sayangnya kita nggak dapat tabelnya ya, kita sudah tabelnya ya. Nah, ini di sini kita mau menampilkan ID dari sellers yang mereservasi boat ya, mereservasi kapal yang berwarna merah atau hijau. Jadi kita bisa tuliskan kalau mau menyusahkan diri ya bisa tulis seperti ini, union gitu. Kita select dulu untuk yang warna merah, lalu kita select lagi untuk yang warna hijau, lalu kita unionkan. Nah, hasil dari sini kalau kita lihat kolomnya itu sama, ya, kolomnya itu sama, s.sid sama s.sid. SID bukan release date ya, SID sellers ID. Jadi kolomnya sama, karena kolomnya sama maka bisa kita unionkan. Nah, itu union. Lalu intersection di sini, intersection mungkin kalau kita saya tunjukkan diagramnya aja ya. Nah, intersection itu yang ini ya. Kalau misalnya
ada dua tabel, terus di kedua tabel itu ada value yang sama, maka itu bisa disebut sebagai intersection. Jadi irisan antara dua himpunan, nah itu disebut intersection. Saya rasa teman-teman sudah pelajari itu di statistik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, query yang pertama ini menggunakan OR, jadi kita bisa konversi menjadi union. Kenapa? Karena salah satu pokoknya selama kalau color boardnya itu berwarna merah atau tidak warna hijau gitu ya. Jadi tidak harus keduanya. Bisa saja nanti ada sellers yang mungkin pernah reservasi board berwarna merah dan hijau gitu ya. Tapi kalau misalnya setidaknya dia pernah warna merah, pernah reservasi yang berwarna merah atau hijau, itu sudah bisa ditampilkan. Makanya kita menggunakan union gitu ya. Jadi gabungkan semua. Sedangkan kalau kalau intersection ya keduanya harus true gitu ya. Jadi himpunan atau hasil seleksi dari tabel pertama atau hasil seleksi dari tabel pertama itu harus bernilai true dengan hasil seleksi tabel yang kedua. Jadi dia di sini mau ditampilkan adalah sellers ID yang pernah reservasi bot berwarna merah dan hijau. Nah, bisa terjadi kan ada yang hanya pernah memesan warna hijau saja, ada yang pernah memesan warna merah saja. Gitu. Tapi kalau kita pengen lihat semua, kita gunakan intersection. Nah, kira-kira ini ya. Jadi kita seleksi dulu, kita tambah query dulu, seleksi apa gitu, terus tambahkan intersection dan seleksi berikutnya. Intersection sama union cuma ditambahkan di antara dua DML yang berbeda sebenarnya ini. Itu intersection, nested query. Nested query ada pernah ini di lab sudah nested query, query bersama pakai operator in, not in, axis. Oke, nested query itu adalah query di dalam query. Jadi kalau di sini kita lihat ada dua query yang berbeda, tapi sebenarnya itu masih dalam satu query gitu ya. Jadi makanya ada namanya nested query, query di dalam query. Kalau kita lihat di sini, kita mau select sellers name ya dari table sellers, di mana SID-nya itu ada di dalam ini gitu. Jadi yang dilakukan kalau misalnya kita buat program nested loop ya, looping bersarang, itu yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang diselesaikan terlebih dahulu, yang paling dalam pastinya. Nah begitu juga dengan nested query, yang diselesaikan itu adalah yang bagian dalam sini. Jadi kita dapatkan dulu semua yang di sini ya. Di sini adalah ada query yang mengambil reservasi ID. Dari tabel reservasi kita ambil sellers ID-nya gitu ya. Jadi tabel reservasi itu isinya adalah sellers ID. Kita select, kita hanya ambil reservasi ID, sellers ID dari tabel reserve. Terus kita cari yang pernah atau yang bot ID-nya itu sama dengan 103. Jadi contoh misalnya kita pakai yang familiar aja, tabel ini kira-kira isi dari tabel sellers itu sama reserve ya, yang tadi biar teman-teman ada gambaran. Misalnya saya mau tampilkan sellers yang nama sellers ya, yang berarti di sini kalau kita lihat tabelnya itu sellers itu isinya ada
SID, SNAME, terus rating sama age. Terus ada board, terus ini BID, BNM, sama color. Terus ada terus ini ada SID, terus D. Nah, kalau kita buat skemanya, berarti di sini SID itu kaitannya sama ini, terus BID sama ini. Jadi dengan ini kalau misalnya pakai join kan cukup mudah ya. Kalau misalnya kita mau cari kapan si SID yang SID 22 itu melakukan reserve buat berwarna merah misalnya. Kalau pakai join berarti sini select siapa. Saya mau cari sellers yang reserve bot di tanggal 5 misalnya, tanggal 5, ya tanggal 5 ya. Ini tanggal, ini formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Saya anggap itu aja ya. Saya mau cari sellers ya, nama sellers yang melakukan reserve di tanggal 5 bulan 9 tahun 2020. Kira-kira kalau pakai join gimana? From berarti kan kita pakai ini dulu ya. Sellers.sname from sellers ini S aja ya. Terus where kalau pakai join dulu. Join sama reserve R terus on SID sama dengan where R.D sama dengan 2020 bulan berapa? Bulan 9 tanggal 5. Ini join. Nah, dengan query yang sama, ya dengan tujuan yang sama, kita bisa lakukan join, tapi menggunakan nested query bersama. Caranya seperti apa? Caranya kita select terus di sana aja. Kita select sname from sellers where SID in. Nah, in-nya di sini kita select gitu ya. Kita select hasil pokoknya selama SID-nya itu ada di dalam daftar. Nanti kan hasil dari inner query ya, atau yang inner query itu adalah daftar SID nantinya. Jadi kalau misalnya ini adalah hasil dari inner query nantinya. Ini adalah hasil inner query. Nah, jadi nanti yang kita lakukan di sini adalah kita cek apakah SID ada di dalam sini.
Di sini select SNAP from sellers where SID in, kita select semua SID from reserve. Terus di sini where day sama dengan misalnya 2020 tadi tanggal 9 bulan 9 tanggal 5 ya. Sini aja, saya tutup kurung. Sini saya tutup kurung. Ini sama dengan query yang join di sana. Jadi kalau teman-teman senang menggunakan join, bisa pakai itu. Kalau pakai nested query ini jauh lebih fleksibel ya. Kita bisa lakukan banyak hal. Di dalam sini kita bisa lakukan join lagi, kita bisa melakukan agregasi gitu ya. Jadi nested query itu kita akan menggabungkan dua query yang berbeda tapi saling bekerja sama gitu ya. Hasil dari inner query akan digunakan untuk outer query. Nah, sekarang coba teman-teman buat query pakai join sama nested query untuk mendapatkan apa ya? Mendapatkan rating dari saya mau cari sellers yang pernah melakukan reservasi bot ini Merit. Gimana? Saya mau cari nama sellers yang pernah reservasi bot Merit. Coba kalian buat query menggunakan join sama nested query seperti ini. Nanti teman-teman bandingkan. Tampilkan nama sellers yang pernah melakukan reservasi bot Merit. Yang reservasi di Pokemon. Dia saya tuju satu untuk join, satu untuk nested query.
Gimana, ada yang mau dicoba? Dari sini itu dari siapa kan kita cari nama saya S nama kedua kasihnya gede Ada yang mau coba? Oke, kalau ada yang mau coba saya tunjuk ya. Mbak yang pena biru, ya. Mau yang join atau next wedding? Join aja ya. Silakan. Kamu saja, itu
ada cara lain tapi caranya bukan jalan jadi kamu bisa ability itu bisa bikin nama saya SNSI jadi saya jadi saya tidak boleh jadi informasi yang positif terus ini dari teori mau juga Pak yang Mr. Query Heran Pak. Mas Darren Mr. Query ya makasih tidak itu apa itu sampai yang tadi bisa coba sih. kok jadi dia cuma nyulik dari seorang kolom dalam kolom kan kita yang promesi meskipun kita tadi konsentrasi di kurung dalamnya select lagi apa dari
untuk join apa ada yang beda? Mungkin ada teman-teman yang beda. Sama ya, harusnya nested query ini mungkin bagian ini ya, karena kita mau seleksi BID sama BID dari bots. Nah, itu operator in. Jadi operator in kita akan mengecek daftar value yang sama, kolom yang sama dari subquery gitu. Jadi kalau kita di sini ketika kita lakukan seleksi SID ya dari reserve itu kita akan mendapatkan semua kolom SID di dalam tabel reserve gitu ya. Jadi akan ada kolom SID. Nah, kolom tersebut itu akan kita cek satu-satu ya. Apakah SID yang di sini di sellers ini ada di dalam situ atau tidak gitu. Nested query ini cocok digunakan ketika mungkin datanya sedikit gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan join menggunakan nested query itu ada ya kompleksitasnya jauh meningkat ya, tambah meningkat. Karena apa? Di sini kita melakukan seleksi, di sini kita melakukan seleksi. Nah, 3 kali seleksi itu berarti 3 tabel yang berbeda kita manipulasi gitu ya. Jadi kita melakukan seleksi untuk 3 tabel yang berbeda. Nah, itu rasanya memakan waktu ya. Jadi nested query itu digunakan jika memang kondisinya sangat kompleks ya, kasusnya sangat kompleks, tapi datanya tidak terlalu banyak. Nah, itu tadi operator in. Nah, ada juga operator axis. Operator axis ini kita tidak mempedulikan. Jadi kalau kita ubah query yang ini, yang nested query yang atau yang ini aja deh. Nah, misalnya ini kita pakai axis. Tadi kita mau cari seller's name yang reservasi di tanggal sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tulis menggunakan nested query name from sellers where select item from reserves where di misalnya dari 2020 bulan 9 tanggal 5. Jadi dengan Axis kita tidak peduli kita mau bandingkan atau mau cocok atau mencari data pada kolom tertentu tidak. Pokoknya selama jadi selama kan di tabel sellers ini ada SID gitu ya. Di reserve itu ada juga SID. Jadi selama SID-nya itu memenuhi ya. Jadi ada kalau misalnya ada satu aja value yang true di sini ya. Misalnya nanti kan kita seleksi ini ya. Select income from reserve ya. Pokoknya semua transaksi yang di tanggal sekian, tanggal ini kita akan ambil gitu ya. Jadi nanti ada SID-nya berapa, terus ada BID-nya berapa, ada D-nya gitu ya. Nah, ini data-datanya nanti hasil dari ini ya, subquery. Nah, kalau misalnya ada SID di dalam sini ya, value pokoknya kita kan mau cari seller's name ya gitu ya. Kita mau cari seller's name. Nah, kalau misalnya di sini nanti ada seller's ID 001, 002 gitu ya. Jadi kita cek per baris. Kalau misalnya ini benar itu, maka ini yang kita
Ada ininya. Jadi kalau ini ada di dalam tabel sellers, ya, pokoknya salah satu saja baris itu yang bernilai true, maka itu yang akan kita ambil. Jadi kita tidak cek ke semuanya gitu. Jadi kebetulan di sini sellers itu yang sama dengan reserve itu adalah kolom SID gitu. Jadi ini kita bandingkan dengan kolom tabel ini. Kita bandingkan sama kolom tabel sellers. Tabel sellers nanti isinya ya SID, XNAME, rating, X gitu ya. Jadi ini kita ambil dulu semuanya. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang ini di dalam di dalam hasil query tabel ini, maka baris tersebut akan kita tampilkan. Nah, itu eksisnya. Jadi berbeda kalau operator in itu akan kita cek satu-satu dari hasil subquery. Jadi kalau di sini nanti harus ada kolom yang perlu dibandingkan. Harus ada kolom yang sama, itu eksis. Terus ada unique. Unique ini jarang digunakan sih ya. Tapi setidaknya teman-teman tahu ini aja tuh, eksis sama in gitu, untuk penggunaan nested query. Ini ada beberapa operator yang kayak in, exist, unique, not in juga ada gitu. Misalnya kalau kita mau cari inverse-nya gitu. Tadi kalau misalnya query di sana kita mau cari semua sellers ya yang yang melakukan reserve bukan di tanggal 2020 95 gitu ya kan. Nah, itu kita bisa gunakan not in. Kalau misalnya ini kita mau bikin inverse-nya gitu ya. Berarti ini kita ganti dengan not in. Jadi nanti kita dapatkan semua sellers yang nama dari sellers yang tidak pernah melakukan reserve untuk bot marine. Itu not in, terus not exist kebalikannya dari exist tadi gitu. Terus ada ini. Nah, ini berarti operator yang akan membandingkan hasil. Misalnya di sini kalau kita lihat, kita mau select semua, kita select semua tabel sellers yang ratingnya, kalau kita lihat sini, ya, ratingnya itu lebih besar dari sellers yang bernama Horatio. Nah, ini di sini artinya apa? Jadi kalau kita lihat, ini kita ambil semua dulu ya. Terus di sini subquery-nya kita ambil semua rating, ya, semua rating dari Horatio gitu. Jadi kalau misalnya ada data dari sini, jadi semua data di tabel sellers, ini saya tunjukkan tadi. Besar dari ini ya. Jadi kita select semua ini, terus kita bandingkan sama ini Horatio gitu. Nah, kalau misalnya ada misalnya semua data di sini ya, gimana cara jelasinnya pakai ini. Jadi yang pertama yang outer query kita kan select semua rating gitu ya, semua sellers maksudnya. Tapi kita kasih filter selama ratingnya itu lebih besar daripada rating Horatio. Nah, kita lihat di sini, yang ratingnya lebih besar daripada Horatio, lebih besar apa sama filternya? Lebih besar ya. Jadi di atas 7 lah ya. Kalau misalnya di sini kita lihat, yang di atas 7 itu ada Lubert, ada Andy, ada Rusty, ada Zorba, ya. Ada Horatio juga ini. Jadi ini itu sudah lebih besar daripada Horatio yang 7. Nah, maka data Lubert sama Andy, Rusty itu bisa kita tampilkan. Lalu untuk
yang ini Horacio yang 9, rating yang ini itu yang true ada Zorba, ada Rusty. Jadi tetap itu ditampilkan. Tapi untuk Luber sama Andi tidak gitu ya. Jadi kita ambil yang cuma pokoknya salah satu memenuhi antara ini aja itu akan ditampilkan semua gitu. Kalau kita lihat Horacio ini kan ada 2 ya. Satunya rating 7, satunya rating 9. Nah, sellers yang memenuhi rating di atas rating 7 cuma ini ada 3. Ya ada 3 ini ya. Ada Luber, Andi sama Rusty. Ya, ada Luber, Andi sama Rusty. Ada 3 ini. Tapi ketika ini kita bandingkan sama Horacio yang 9, ini tidak bernilai true. Tapi karena kita menggunakan ini tetap ditampilkan gitu. Selama memenuhi salah satu dari ini, ya Horacio ini, rating dari Horacio yang ada 2 ini, ya 3 ini akan kita tampilkan. Itu any ya. Nah itu penggunaan any. Kalau penggunaan all, ya cari data yang misalnya masih kasus yang sama, kita mau cari sellers yang ratingnya lebih besar daripada Horacio. Kita lihat di sini yang memenuhi Horacio itu ada 2, ya ratingnya 7 sama rating 9. Yang memenuhi kondisi tersebut ya, memenuhi kondisi tersebut ya, ratingnya harus lebih besar dari 7 sama 9 itu hanya Rusty sama Zorba gitu. Sedangkan ini Luber sama Andi hanya memenuhi ini, jadi dia tidak bisa ditampilkan. Yang ditampilkan hanya Rusty sama Zorba. Itu bedanya ini sama all. Jadi kalau kita gambarkan di sini nanti, kalau pakai any, ya, ini itu nanti hasilnya adalah any pasti sama Zorba itu yang ini ya bernilai true untuk Horacio yang nilainya 7, ini true, terus ini juga true, ini true, ini true. Tapi ketika Horacio nya 9, yang true hanya ini pasti sama Zorba. Nah karena ini berarti pokoknya salah satu saja yang bernilai true, maka data tersebut kita tampilkan. Ini kita tampilkan, ini kita tampilkan, ini kita tampilkan. Sedangkan kalau all semuanya harus memenuhi. Jadi semuanya harus memenuhi kondisi gitu ya, kondisi rating lebih besar. Kita lihat sini Luber, Andi, Rusty sama Zorba. Horacio yang 70, Horacio yang 7 sama Horacio 9. Ini hanya true di sini saja gitu ya. Ini kalau kita pakai all ya. Luber sama Andi itu hanya memenuhi Horacio ini karena rating dari Luber sama Andi itu 8, sedangkan ini 10. Nah, yang memenuhi semua kondisi itu hanya ini. Yang memenuhi semua kondisi, dia lebih besar dari Horacio yang 7, ini juga lebih besar dari Horacio yang 9. Maka data Rusty sama Zorba itu yang akan ditampilkan. Nah, itu perbedaan antara any sama all ya. Jadi kalau any cukup salah satu aja yang true, udah bisa bernilai true. Ibaratnya kayak operator OR lah gitu ya. Kalau kita pakai logic OR. Nah sekarang operator, kita masuk ke agregat. Agregat ini terus ya biasa paling banyak digunakan untuk biasanya mendeskripsikan suatu data. Gitu. Kayak misalnya menampilkan rata-rata rating misalnya, gitu. Dari sini teman-teman bisa cari ya, kalau kita menggunakan agregat kita bisa dapatkan rata-rata dari rating misalnya.
atau rata-rata umur, atau mungkin jumlah reservasi dari setiap boat, ya setiap kapal itu juga bisa kita dapatkan dengan agregasi. Nah, agregasi di sini ada beberapa operator seperti average, terus ada count ini untuk menghitung yang jumlah baris gitu, terus listing ya seperti biasa ya, kalau misalnya kita ada duplikat kita gunakan listing. Jadi ada count, listing, count, terus sum, average, max sama min ya. Ini operator-operator agregat. Nah, kalau kita lihat sini, kita bedah dulu di operator yang ini dulu. Nah, query yang pertama ini. Query ini itu bertujuan untuk mendapatkan rata-rata umur, ya, rata-rata umur dari sellers yang ratingnya 10. Jadi nanti dapat satu data saja, yaitu average, hasil average ya, maksudnya. Ini kalau dijalankan hanya menampilkan satu data saja, nilai rata-rata dari umur. Lalu di sini ada query yang kedua, ini select count distinct rating. Jadi kita mau seleksi semua rating, ya, tapi distinct. Jadi karena ada yang double ya, kayak Dustin sama Horacio itu kan nilainya sama 7 gitu. Jadi kita cuma ambil yang unik saja. Kita ambil unik saja, hilangkan duplikat. Kita hitung kira-kira rating ada berapa sih gitu ya. Nilai rating yang berbeda gitu. Jadi kalau kita di sini ada 1 ya, 7, terus tulis ya hasilnya nanti kira-kira kalau kita lakukan count, jadi kita hitung jumlah kemunculan ya, jumlah kemunculan. Nah, 1 di sini bukan jumlah kemunculan tapi kalau kita lihat rating itu ada 1 itu ada berapa? 1 itu ada 1 saja kemunculannya, 2 itu tidak ada, berarti ini tidak muncul. 3 1 2. Jadi sebenarnya kalau count distinct, kalau kita menggunakan count distinct itu artinya apa? Kita mau misalnya count distinct rating tadi ya. Jadi yang diambil nanti ada 7, terus 1, 8, 10, 7 sudah ada di sini, 10 juga sudah ada, 9 sama 3. Nah, karena kita lakukan distinct, maka hasilnya seperti ini ya. Ini hasil dari distinct rating. Terus count ini adalah total dari sini gitu. Total, bukan total angka step angka bukan ya, tapi ada berapa sih gitu ya. Kalau teman-teman pakai array Python menggunakan len, artinya ada berapa elemen yang ada di dalam sini gitu ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi count distinct rating itu akan menghasilkan ini, ada berapa data yang didapatkan dari distinct rating. Nah, itu count distinct. Nah, kalau misalnya kita tidak lakukan count distinct, ya berarti semua angka ini tidak kita filter, tidak kita hilangkan ya, duplikasi gitu ya. Berarti nanti ada sejumlah data gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau kita tidak pakai count distinct. Jadi count distinct sini. Nah, kalau misalnya kita lihat query yang kedua nih, count distinct rating. Ya, jadi kita kita hilangkan dulu duplikasi dari rating untuk sellers yang bernama Bob. Kita lihat sini Bob itu hanya 1 kali muncul ya. Berarti untuk rating yang kemunculannya itu hanya 1. Terus average sama kayak tadi ini. Kalau average yang di atas ini kita hitung rata-rata dari semua value di sini gitu ya. Bisa saja ada ya kayak Rusty sama Horacio umurnya sama gitu, 35 gitu.
Nah kalau tidak pakai distinct, maka ini semua dihitung gitu, dihitung rata-ratanya. Sedangkan kalau pakai distinct, kita akan hilangkan yang duplikat. Terus kalau ini maksudnya apa ya? Query yang ini maksudnya apa kira-kira? Query yang bawah itu tampilkan sellers, nama dari sellers yang ratingnya sama dengan rating tertinggi dari sellers. Artinya apa? Kita mau cari sellers dengan rating tertinggi. Gitu. Inner query itu akan mencari rating, ya, nilai rating yang paling tinggi melalui max. Gitu. Jadi kita select max S2 rating ini artinya apa? Kita cari kolom rating ini value tertinggi itu berapa sih? Value tertingginya itu ada 10, hasilnya nanti 10. Gitu. Nah, terus kita cocokkan. Kalau kita ambil semua data ini, sellers mana yang ratingnya 10, ada Rasti sama Zorba. Nah itu query yang ini ya, maksud dari query ini. Mungkin orang mikir ini, kita mau cari, kalau lihat query yang ini ya, kita mau dapatkan nama dari sellers, terus sama umur tertingginya, gitu ya, dari sellers ya. Nah ini salah, ini nggak boleh, karena apa? Hasil max itu hanya memberikan satu value, gitu ya. Jadi kita nanti kita akan gunakan group by di sini nanti. Lalu yang kedua ini kita mau tampilkan nama dari sellers serta umur, yang mana umurnya itu sama dengan umur tertinggi, ya sama kayak rating tadi gitu ya. Sekarang coba kita pakai agregasi, masih tetap agregasi tadi. Coba tampilkan bot, ya, nama bot yang reservasinya yang paling banyak. Coba tampilkan nama bot yang reservasinya paling banyak. Pakai agregasi tadi. Agregasi itu tadi kita bisa pakai count, distinct, sama max, min, average. Nah, coba tampilkan nama bot yang nama kapal yang reservasinya paling banyak. Coba. Tampilkan nama bot dengan reservasi terbanyak. Terus yang kedua, tampilkan sellers yang melakukan reservasi terbanyak.
pakai agregasi ya. Agregasi tabelnya ada di sana. Pakai agregasi misalnya ini bisa juga. Yang ini salah ya, ini nggak boleh, ini query yang salah. Nanti kita ini kaitannya sama grup by. Nah ini benar. Kalau tadi kita mau tampilkan apa namanya sellers dan beserta umurnya yang umurnya pakai tinggi. Nah sekarang saya mau ganti, saya mau cari sellers yang apa namanya, yang reservasi, sellers yang melakukan reservasi terbanyak. Gitu. Jadi kaitannya nanti tabel reservasi sama time sellers. Bebas, bisa pakai join, bisa pakai nested query.
bagian ini dulu deh. Mendapatkan reservasi terbanyak gimana? Caranya? Reservasi terbanyak. Select apa? Reservasi terbanyak dulu. Oh, kita mau cari. Nanti kan kuncinya kan di sini kan. Kita bisa dapatkan ID dari reservasi terbanyak, maka bisa kita cocokkan dengan ini. Kira-kira gimana cara mendapatkan reservasi terbanyak? Kalau kita pakai count, untuk reservasi misalnya select count. Select apa ya? Select apa ya? BID ya, BID from reserves where apa? Where misalnya apa nih? Atau where axis aja ya? Axis biar gampang. Axis di sini. Select kita mau ambil PID dari itu reserve, terus kita mau cari reservasi terbanyak. Jadi kalau misalnya kita pakai count di sini atau max, nggak mungkin juga. Max nanti kita dapat misalnya kalau kita pakai count apa yang mau di count? BID misalnya, listing BID atau BID jangan listing nanti hilang. Count BID from reserves kalau kayak gini gimana kira-kira? Yang didapatkan dari sini nanti apa? Jumlah BID kan? Ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Gak mungkin kan ya? BID kita bandingkan sama ini. Nah, ini nggak bisa dipakai hanya nggak bisa diselesaikan hanya menggunakan agregasi biasa. Kita harus menggunakan group by. Artinya apa? Dengan group by kita bisa mengelompokkan. Kita bisa mengelompokkan setiap PID ini dia munculnya berapa kali. Gitu. Misalnya 101 munculnya 1, 2. Lalu 102 munculnya berapa kali? Ada 2, 3 ya. Nah, jadi dengan group by kita bisa melakukan grouping kan seperti itu tadi. Caranya seperti apa? Untuk nomor 1 aja ya. Nanti nomor 2 kalian bisa kerjakan. Pertama kita lakukan group by dulu. Yang kita group by adalah yang mau kita dapatkan nanti kan gini. Nanti hasilnya adalah BID misalnya di sini count-nya berapa kali? BID 101 count-nya jumlah kemunculannya ya. Itu ada 2, 102. Itu kemunculannya tadi ada 3, 103. Kemunculannya ada 4, 3 juga. Jadi yang mau kita ambil itu nanti adalah BID dengan count terbanyak. Nah, untuk mendapatkan data ini itu kira-kira seperti ini. Select Asalkan count atau BID terus sama count dari BID. Dan kita ambil BID terus kita hitung jumlah kemunculan untuk setiap BID from reserve group by yang kita group berdasarkan ini. Berarti group by BID. Nah,
kita dapat nih hasil ini nanti query ini menghasilkan tabel ini. Nah sekarang tinggal kita ambil di ID yang count-nya terbanyak. Kita bisa lakukan sorting. Sorting sudah atau belum? Order by belum ya? Nah untuk melakukan sorting kita menggunakan order by nanti gitu. Nah setidaknya untuk group by ini kita tahu gitu cara pakainya seperti apa. Begitu juga untuk sellers. Kalau sellers kira-kira gimana? Kita mencari sellers untuk nomor 2 ya. Nomor 2 itu saya pengen data yang dihasilkan untuk ini itu ada sellers ID sama count reservasinya. SID-nya berapa? 22 di situ muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4 4 kali. Terus 22, 31 sama dengan berapa kali? 3 kali. 29 di sini 0. Jangan 29 deh. Kita ambil dari reservasi aja. 31, 64, 74. Ini berapa kali? 64 itu 2 kali. 74 1 kali. Nah, ini query-nya seperti apa kira-kira kalau menggunakan group by? Ini caranya masih sama ya. Yang tadi kan kita mau kelompokkan setiap ID kita mendapatkan jumlah kemunculannya. Makanya nanti setiap ID itu akan dapat jumlah kemunculannya. Kita gunakan group by. Kita kelompokkan setiap ID, terus kita count ID-nya ya. Jadi nanti setiap ID itu akan hitung berapa kemunculannya. Nah sekarang kalau misalnya sellers SID, jumlah kemunculannya kira-kira seperti ini nanti hasil datanya. Kalau kita kelompokkan, kira-kira gimana? Nah, nanti ini bisa teman-teman kerjakan ya di rumah. Tadi tidaknya saya kenalin dulu group by itu seperti apa. Di setelah UTS kita akan banyak latihan menggunakan group by. Nah untuk UTS nggak sampai group by ya, nggak sampai group by. Tadi nggak ini. Oh, iya, udah. Nggak di dokter. Jelasin lagi.